Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Berbagi Bikin Cerdas Tiada Batas. Baik Ibu Sekalian, pada guru belajar dan berbagi pada seri Universal Design for Learning. Kali ini tentang konsep Universal Design for Learning. Apa sih definisi dari Universal Design for Learning? Yaitu sebuah kerangka kerja atau framework untuk merancang bahan dan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses yang bermakna dan mengurangi hambatan belajar yang berkaitan dengan keragaman latar belakang peserta didik, terutama peserta didik yang berkebutuhan khusus. Adapun tujuannya adalah yang pertama untuk membantu pendidik dalam memfasilitasi penggunaan berbagai metode dalam pembelajaran untuk menghilangkan hambatan belajar dan memberi semua peserta didik kesempatan yang sama untuk berhasil dalam proses pembelajaran. Selain itu, tujuannya adalah untuk membangun fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan setiap peserta didik untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Itulah tujuan dari Universal Design for Learning. Selanjutnya adalah manfaat dari Universal Design for Learning bagi peserta didik. Itu ada 4. Yang pertama, untuk memenuhi keberagaman kebutuhan peserta didik dengan mengurangi risiko hambatan belajar. Yang kedua, memberikan tantangan dan level kesulitan materi yang sesuai dengan keberagaman kemampuan peserta didik. Yang ketiga, memungkinkan anak belajar sesuai dengan kecenderungan gaya belajar mereka. Dan yang keempat adalah memunculkan cara alternatif untuk peserta didik dalam menerima dan menyampaikan informasi tentang apa yang ia pelajari. Selanjutnya tentang prinsip dari Universal Design for Learning. Ada 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keterlibatan atau multiple means of engagement. Yang kedua, prinsip representasi, multiple means of representation. Dan yang ketiga adalah prinsip aksi dan ekspresi, multiple means of action and expression. Baik, yang pertama adalah prinsip keterlibatan atau multiple means of engagement. Yang pertama, menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung proses afektif pembelajaran dalam menjawab pertanyaan mengapa peserta didik belajar. Kedua, menyediakan berbagai sumber untuk konten di berbagai tingkat pembelajaran. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan akses, artinya menyediakan pilihan untuk menarik minat peserta didik dengan mengoptimalkan pilihan individu dan mengoptimalkan relevansi, nilai, dan keaslian dan mengurangi hambatan. Yang kedua, tahapan membangun, yaitu menyediakan pilihan untuk mempertahankan usaha lewat meningkatkan pentingnya tujuan, membuat variasi sumber, memupuk kerjasama, dan meningkatkan penguasaan berbasis umpan balik. Dan yang ketiga, tahapan internalisasi, yaitu menyediakan pilihan untuk regulasi pribadi dengan mempromosikan harapan untuk meningkatkan motivasi, memfasilitasi keterampilan penguasaan pribadi, dan mengembangkan asesmen diri dan refleksi. Prinsip yang kedua yaitu prinsip representasi atau multiple means of representation. Merupakan usaha untuk melibatkan semua peserta didik dalam hal-hal yang menarik dan yang akan memotivasi mereka untuk belajar. Adapun proses menerapkan prinsip Universal Design for Learning representasi ini bisa dilakukan dengan 3. Yang pertama, menyajikan konten dalam berbagai cara, bisa berupa video, teks, grafik, dan lain-lain. Yang kedua, menyajikan konten dalam bahasa yang sesuai, bahasa isyarat, bahasa pengantar yang sesuai dengan konten. Dan yang ketiga, mengaktifkan pengetahuan mereka tentang topik tertentu terlebih dahulu sebelum mengajarkan konten baru. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip aksi dan ekspresi.
multiple means of action and expression. Merupakan bagaimana cara untuk mengetahui apa yang telah dipelajari peserta. Proses penerapan persuasi dan ekspresi ini bisa dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan selama memberikan instruksi. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan jawaban dalam berbagai cara, baik secara lisan, tulisan, gambar, jempol ke atas atau ke bawah, dan lain-lain. Yang ketiga, menilai peserta didik dalam berbagai cara ketika memberikan penilaian dalam pembelajaran, baik lisan, tertulis, kuis, presentasi, ataupun yang lain-lain. Yang keempat, menyediakan alat untuk mendukung demonstrasi pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan pilihan dalam demonstrasi pembelajaran dan membimbing pilihan mereka. Itulah 3 prinsip dalam Universal Design Learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bersama Pak Agus Berbagi, bikin cerdas tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.